Selamat pagi, perkenalkan nama saya Luhjuni Susanti SPD. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Singaraja, sekaligus menjadi mahasiswi PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, bidang studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video pembelajaran praktik saya. Pagi anak-anak. Pagi. Berdiri. Ngaturang panjalimat. Om Swastiastu. Baik semuanya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Baik, sebelum lanjut, Bu isi daftar hadir dulu ya. Siap, Bu. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Nanda sama Mulyani. Siapa? Nanda sama Mulyani. Nanda. Kenapa dia Nanda? Izin. Nanda izin. Natural. Siapa lagi? Mulyani. Mulyani. Ya. Mulyani juga izin. Ya, ada lagi? Sudah? Semua? Ya. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum lanjut pada pembelajaran, kita akan menyanyikan profil pelajar mahasiswa. Silakan berdiri semua. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas darah sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri drama, ya, kemudian isi drama dan unsur-unsur drama. Nanti kalian akan belajar sendiri, lebih banyak lagi belajar sendiri, menggali informasi sendiri, tidak hanya bersumber pada buku, tetapi juga bersumber boleh dari internet, dari YouTube, ya, atau media platform digital lainnya. Paham ya anak-anak ya? Paham. Nah, jadi seperti itu. Jadi jika kalian sudah paham, jadi bahwa belajar itu tidak bersumber dari buku saja, boleh dari internet, kemudian dari YouTube, dari IG kalau bisa kan ada ya kan, ada dari TikTok. Jadi TikTok itu tidak hanya yang berkaitan dengan hiburan, tetapi juga di sana banyak pengetahuan yang disampaikan ya. Jadi belajar di mana saja, kapan saja, lebih efisien ya. Baik anak-anak, sebelum kalian ke sekolah sudah sarapan? Sudah. Ya, sudah ya. Sudah sembahyang? Sudah. Ya, tidak boleh meninggalkan sembahyang ya. Kalau kita mau kemana-mana, tetap kita harus berdoa agar apa yang kita lakukan pada hari ini, kemudian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, itu diberikan kelancaran, keselamatan. Ya, anak-anak jangan lupa berdoa. Ibu punya sesuatu untuk kalian. Nah, ini dia. Silakan kalian cermati gambar di depan. Jadi kira-kira itu gambar apa? Ya. Nggak mau melakukan, kayaknya aku nggak bisa, nggak ada masalah buat apa gitu. Jadi kira-kira tentang apa? Ya, silakan. Namanya? Namanya Nindi Amalia. Jadi yang saya Nindi ya? lihat Oh, Nindi. Ya, silakan Nindi. Yang saya lihat dari gambar tersebut adalah seseorang yang sedang menaiki tangga. Ya, seseorang yang sedang menaiki tangga. Ada yang berbeda? Ya, Flo, silakan. Menurut saya gambar di depan itu
tentang perjalanan hidup. Tentang perjalanan hidup. Bagus, ada lagi yang berbeda? Silakan. Itu merupakan suatu usaha untuk mencapai keberhasilan. Suatu usaha untuk mencapai keberhasilan. Jelas ya? Di paling atas itu ada berhasil. Jadi kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa sih yang dapat kita petik antara gambar dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian yang sudah sangat bagus jawabannya, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kira-kira apa? Ayo, siapa? Boleh? Siapa? Ya, Pendit, silakan. Jadi dari kesimpulannya adalah jika kita ingin berhasil maka kita harus berusaha. Iya, jika kita ingin berhasil, ingin sukses harus berusaha, bekerja lebih keras ya, kemudian diimbangi dengan doa dan motivasi semangat yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, tidak lepas dari namanya usaha, kerja keras, doa, kemudian tekad juga. Ya, bagus sekali, berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian. Jadi sudah bisa ya mengambil kesimpulan, kemudian mengambil nilai, kemudian dikaitkan dengan kontekstual kehidupan sehari-hari. Kalian sudah pintar ya. Namun sebelum lanjut, Ibu punya sesuatu lagi untuk kalian. Cika, dari tadi dipanggilin. Lo tuh kalau lagi di rumah bantu denger kan kalau pintu diketok. Aneh banget lo. Jangan ngobrol. Ih, lu asik banget sih bagian gue sini ya. Tuh kan nanti gara-gara lo. Tuh bawel banget sih. Biasanya juga lo kan yang pesen semuanya. Lo tuh ya, kalau di rumah kayak ngekos tau nggak? Pergi mulu. Giliran di rumah di kamar terus mainan handphone. Urusan lu, urusan mama, semua gue yang ngerjain. Capek tau gak sih? Si enak anak kesayangan mama. Lo pernah ngaca gak sih? Di sini semua orang tahu kalian anak kesayangan mama itu lo. Gue anak kesayangan mama. Kapan terakhir kali lo disuruh-suruh sama mama? Semuanya di rumah ini itu gue yang ngerjain. Mulai dari masak, beres-beres rumah, nyapu, belanja, semuanya gue yang ngerjain. Bahkan baju lo ini gue yang nyetrika tau gak? Kak, dari gue kecil sampai sekarang, gue mau ngelakuin apapun, mama pasti selalu bilang, udah gak apa-apa, bela aja, bela. Emang lo kira enak deh lo kayak anak kecil mulu? Kalian berdua tuh ngapain sih? Soalnya udah sampai luar loh. Ada apa sih? Kita tuh dari kecil udah tinggal di sini bareng-bareng. Kita juga tahu nih kalau kita beda-beda. Mama juga pasti tahu. Makanya kita diperlakuin gak sama. Gak mungkin kamu bilang dipaksa jadi Cika, atau kamu Cika dipaksa jadi Bella. Karena kamu tuh selalu tahu yang terbaik untuk masing-masing anaknya. Bella, kamu mungkin ngerasa gak disukai sama mama gara-gara sering disuruh-suruh mulu. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau mama tuh ngelakuin itu karena mama tahu kamu yang paling teliti dan bertanggung jawab. Jadi kalau urusan dikasih ke kamu pasti beres. Dari dulu juga kita tahu kalau kamu yang paling teliti. Pokoknya gak ada yang lain deh. Jadi kamu selalu mau ninggalin kerjaan kamu tuh dengan rapi dan selesai. Jadi mama tuh tenang kalau ninggalin apapun ke kamu pasti beres. Sekarang kita makan dulu yuk, nanti keburu dingin. Ya udah, nggak apa-apa. Perlakuan mama terhadap kalian mungkin beda-beda. Yang pasti, mama ingin yang terbaik untuk kalian.
Kira-kira itu tentang apa? Tentang apa? Jadi silakan. Pelajaran berharga dari seorang ibu. Pelajaran berharga dari seorang ibu. Bagus sekali. Ada yang berbeda? Siapa namanya? Dia. Silakan ya. Kasih ibu. Tentang kasih ibu. Bagus sekali. Ada lagi karena kita menonton tayangan tadi teringat dengan ibu kita di rumah, iya kan? Ada lagi yang berbeda? Satu lagi? Kasih sayang dari seorang ibu. Betul sekali. Jadi tidak ada seorang ibu yang tidak sayang terhadap anak-anaknya. Semua anak memiliki kelebihan, keunikannya masing-masing, kecerdasan, kepintarannya masing-masing. Jadi jangan pernah sekali berpikir kalau misalnya kalian punya saudara dianggap pilih kasih atau dianaktirikan. Jadi orang tua itu tahu betul bagaimana karakter, sifat, dan keunikan kelebihan anaknya masing-masing. Tidak ada orang tua yang tidak ingin terbaik untuk anak-anaknya. Paham sampai di sana? Jadi sayangilah orang tua kita selagi masih masih hidup gitu ya. Baik anak-anak, nanti kalian akan bekerja di dalam kelompok, akan diberikan tugas untuk menemukan ciri-ciri, isi dan unsur drama. Apakah tadi tayangan tersebut termasuk drama? Termasuk drama modern. Drama itu sekarang bagaimana? Berkembang. Seiring perkembangan zaman. Luar biasa, kalian sudah memahami baik. Nah, jadi kalian nanti akan bersama kelompok, kan masih ada kelompoknya ya. Kalian sudah punya kelompok ya. Silakan bentuk duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan kalian bentuk kelompok. Setelah bentuk kelompok, kalian akan diberikan LKPD dan teks yang akan kalian kerjakan nanti ya. Silakan duduk bersama kelompoknya. Sudah semua mendapatkan kelompok? Sudah. Ya. Silakan dipilih dari sini. Ya. Sudah semua mendapatkan lembar kerja peserta didik ya? Dan teksnya ya, teksnya sesuai dengan kesukaan kalian ya. Jadi biar kalian semangat dan tertarik untuk membaca. Ya, jadi silakan dilihat dulu lembar kerja peserta didiknya. Nah, di sana ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada soal dan petunjuk pengerjaannya ya. Mohon disimak dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Jadi soal dan petunjuk pengerjaan. Bacalah contoh teks drama yang sudah dibagikan, kemudian baca dan pahami semua teks tersebut. Ketiga, temukan ciri-ciri drama yang terdapat pada teks tersebut. Setelah kalian menemukan ciri-ciri, barulah analisis teks drama tersebut berdasarkan isi dan unsur-unsur drama. Dan kerjakan jawabannya pada lembar kerja peserta didik. Ya, kerjakan pada lembar kerja peserta didik di sini ya. Jadi sudah jelas? Ada pertanyaan? Sudah? Pas ya? Nah, jika terbatas teksnya, kalian boleh foto. Jadi foto dipakai HP ya, biar bisa semua membaca. Kemudian kalian bagi tugas. Kalian berdiskusi bagaimana caranya mengatur agar pekerjaan kalian di dalam kelompok cepat terselesaikan, sehingga tidak ada siswa yang diam, kemudian lain-lain, atau tidak ikut mengerjakan tugas dalam kelompoknya. Paham ya? Ya, silakan dikerjakan, dibaca dulu, dipahami, kemudian bagi tugas. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, langsung boleh ditanyakan. Jika tidak paham dengan tugas-tugasnya atau pengertiannya, kalian boleh mencari di internet.
apa itu ciri-ciri drama, kemudian apa itu isi drama, unsur-unsur, silakan ya. Jadi kalian belajar mencari informasi dimanapun. Jika tidak memahami apa yang ada di buku, kalian boleh mencari di internet. Kenapa? Ya, tulis langsung di sana. Yang pertama, baca dulu petunjuk soalnya. Petunjuk soalnya dibaca dulu, dilihat. Nah, yang pertama disuruh apa? Kemudian, tugas yang pertama disuruh? Iya, pertama berarti tulis nomor 1, ciri-ciri drama yang sesuaikan dengan ini. Ada nggak dia? Ada apa tidak dialognya? Kan begitu ya. Tulis. Jika ada, dibuktikan 1 kalimat saja atau 1 dialog saja. Ya. Kemudian ada kan ada yang ciri yang lain apa lagi? Selesai masuk ke soal nomor 2 ya. Nomor apa tentang boleh saja. Kalau misalkan 1 boleh 1 ya. Nanti sebelum depan untuk presentasi, pastikan dulu tugasnya dikerjakan dengan benar, kemudian siapa yang akan maju, koordinasi, kemudian diskusikan apa yang harus disampaikan. Jangan sampai nanti sudah di depan kelas tidak tahu apa yang harus disampaikan ya. Pastikan siapa yang menulis dia yang mempresentasikan, karena kan nanti kalau yang lain selain yang menulis disampaikan tidak bisa baca tulisannya kan. Nah, jadi siapa yang menulis kalau bisa dia yang presentasi sehingga lebih enak menyampaikan ya. Ya, sama-sama. Sampai di mana? Sampai di amanat. Ada kendala? Satu kelas. Nanti setelah ini kalau misalnya tugas tertunggu suasana. nanti kan kalau ke depan enak. Jadi apa sudah tahu apa yang apa namanya susah tidak bisa dibaca atau baru ya. Silakan siapa yang Waktu lanjut dan masih gitu aku belakangnya udah. Kerjakan ya, jangan terlalu banyak kerjanya ya. Jadi tugas yang kalian kerjakan itu kalian akan presentasi. Baik anak-anak, disimak dulu, mohon perhatiannya disimak, jangan lain-lain dulu ya. Stop dulu menulis atau membaca. Jadi tugas yang kalian kerjakan ini dalam lembar kerja peserta didik itu dibuat dengan rapi, kemudian sudah tersusun dan dikerjakan dengan baik.
nantinya akan dipresentasikan di depan kelas perwakilan dari kelompok. Nah, usahakan yang menulis jawaban atau tugas tadi yang presentasi agar tidak salah baca, biar tidak keliru ya. Nanti siapa yang menulis usahakan dialah yang presentasi. Kemudian nanti kelompok yang lainnya memberikan tanggapan, memberikan masukan terhadap kelompok siapa yang presentasi. Belajar kalian menyampaikan sebuah pendapat, belajar kalian menyampaikan sebuah argumen, kemudian saran maupun anggapan atau tanggapan ya. Nah, silakan lanjutkan, dikerjakan dengan baik, manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan terlalu banyak lain-lain atau berdiskusi di luar dari pokok materi sehingga kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Bagaimana, sudah selesai kelompok 1 sudah? Sudah. Persiapkan untuk presentasi. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Anak-anak, mohon dicermati ketika nanti menyampaikan atau mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, suaranya harus jelas. Ya, pertama suaranya harus jelas, keras. Ya, keras bukan berarti yang marah ya, yang volumenya bagaimana ya, yang sangar bukan ya, tapi keras yang jelas sehingga teman-teman kalian juga menyimaknya dengan baik, sehingga itu akan berpengaruh pada pemberian tanggapan ya. Silakan dipersiapkan diri. Nanti ketika presentasi jangan lupa untuk memperkenalkan diri, perwakilan dari kelompok berapa, kemudian judul teksnya apa. Silakan Floria, jangan lupa perkenalan diri ya. Jadi perkenalkan, nama saya Francina Floria Fritas dari kelompok 1. Di kelompok kami mendapatkan dialog dengan tema pergaulan bebas. Kemudian ciri-ciri drama yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami yakni yang pertama berisi dialog. Kemudian yang kedua terdapat adegan mengandung makna, menceritakan suatu konflik, menggunakan gaya bahasa yang khas. Dan untuk soal yang nomor 2, itu unsur-unsur dalam drama yang telah kami baca tadi. Yang pertama terdapat tema. Tema dari teks ini adalah pergaulan bebas. Kemudian penokohan dan tokoh. Tokoh dalam cerita ini ada 7 tokoh, ada Nina, Bayu, Jono, Ahmad, Liana, Ardi, dan Cici. Kemudian selanjutnya latar tempat. Latar tempat pada cerita ini adalah di sekolah. Latar waktunya pada pagi hari. Kemudian memiliki alur cerita. Alur ceritanya adalah alur cerita maju. Memiliki alur cerita menceritakan tentang sekelompok anak yang sedang membicarakan temannya yang ditangkap polisi akibat narkotika. Kemudian yang terakhir amanat. Amanat dari cerita yang telah kami baca adalah belajar bahwa kita harus pandai-pandai memilih teman bergaul dan mewaspadai orang asing di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Ya, jadi sudah disampaikan dengan jelas ya. Siapa yang mau memberikan masukan, tanggapan dari presentasi oleh Floria yang sudah disampaikan dengan bagus? Ada? Silakan perkenalkan diri dari kelompok berapa? Kenalkan teman-teman semua, nama saya Amanda Kristen Halidai, bisa dipanggil Amanda. Jadi untuk presentasi Floria tadi sudah sangat baik dalam menyampaikannya, tapi yang saya ingin ketahui adalah baik-baik dalam memilih teman. Apakah kita harus menyeleksi teman atau bagaimana? Misalkan ada pertemanan di kelas, apakah kita harus berteman dengan teman sesama gender saja atau bagaimana menurut Floria sendiri? Terima kasih. Silakan Floria langsung menanggapi pertanyaan yang bagus dari Amanda. Silakan duduk, Amanda. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kita tuh memang perlu dalam menyeleksi teman, tapi bukan berarti kita harus berteman dengan perempuan-perempuan saja, dengan lelaki-laki saja. Tapi kita harus melihat dari sikapnya dia, sifatnya dia, yang baik kita ikuti, yang jahat kita tinggalkan. Terima kasih.
Jawaban singkat, padat, dan jelas. Yang baik kita ambil, yang jelek kita tinggalkan. Terakhir, kelompok 4. Siapa yang mewakili? Selamat pagi semua. Selamat pagi. Sebelum saya memulai, saya izin mengaturkan Pangandaryuman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Ferdis Pratama Setiawan, perwakilan dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan membedah unsur-unsur dan ciri-ciri drama yang berjudul 2 menjadi 1. Jadi ciri-ciri dramanya ada 3. Yang pertama yaitu memuat dialog. Kedua, mengandung cerita, dan yang terakhir adalah memiliki petunjuk khusus yang harus dilakukan oleh pemerannya, seperti mengatur ekspresi marah atau sedih, melakukan aksi seperti makan atau minum. Kemudian yang kedua yaitu analisis isi dan unsur-unsur drama. Unsur-unsurnya yang pertama yaitu tema. Jadi tema dalam drama ini yaitu persahabatan. Kemudian alur yang digunakan adalah alur maju. Kemudian tokohnya ada 2, yaitu Naila dan Freya. Kemudian penokohannya, untuk tokoh Naila memiliki penokohan baik dan perhatian. Kemudian tokoh Freya memiliki penokohan pesimis dan malas. Kemudian untuk latar tempatnya itu adalah di kamar Freya. Kemudian suasananya yaitu bimbang, dan latar waktunya yaitu pagi. Dan yang terakhir adalah amanat. Jadi amanat dalam drama ini yaitu jangan terlalu memikirkan hal yang tidak pasti. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Iya, luar biasa, sudah disampaikan dengan jelas. Ada yang ingin menyampaikan komentar, saran? Ya, silakan. Ya, silakan Manda. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya di sini ingin bertanya terkait amanatnya tadi, karena menurut saya untuk amanatnya kurang jelas, dan juga apakah Fredrik bisa menceritakan secara singkat apa isi dari amanat tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Amanda. Jadi di sini saya akan menceritakan cerita singkat tentang dramanya. Jadi dalam drama ini itu ada 2 tokoh, yaitu Naila dan Freya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Naila itu memiliki penokohan baik dan perhatian, sedangkan Freya itu memiliki penokohan pesimis dan malas. Jadi dalam cerita ini, Naila itu di kamarnya sedang sedih dan merenung karena Freya ini takut kalau dia itu tidak masuk PTN yang dia sukai gitu. Jadi Naila itu sebagai sahabatnya yang perhatian, kemudian masuk ke kamarnya Freya dan berdiskusi dengan Freya. Kemudian dikasih masukan dan motivasi sehingga Freya itu mau untuk tidak memikirkan hal yang seperti itu lagi. Jadi sesuai dengan amanat yang kami diskusikan, yaitu jangan terlalu memikirkan hal yang tidak pasti. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, silakan Gloria. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kesimpulan saya pada materi ini adalah saya mempelajari tentang apa itu drama. Jadi drama juga ada drama modern seperti video sudah ditayangkan selama ini tadi. Kemudian juga tentang unsur-unsur drama dan ciri-ciri drama. Iya, luar biasa. Jadi itu ya itu dari segi materi, bisa mempelajari tanpa apa? Iya, kalian bisa menjelaskan sendiri dengan kalian mencari informasi sendiri di internet maupun di buku. Kalian sudah luar biasa bisa mencari permasalahan sendiri, kemudian mencari jawaban atas permasalahan itu sendiri ya dari berbagai informasi, sehingga kalian bisa
mengetahui dan menyimpulkan. Ya, silakan dikumpulkan lembar kerja peserta didiknya ya. Teksnya sudah? Teksnya sudah ya. Sudah teksnya. Ya. Ya. Silakan kalian kembali ke tempat semula. Silakan kembali ke tempat semula. Iya, sudah semua ya? Baik. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, jadi sangat luar biasa Nana, dari segi keaktifan, proses pembelajarannya, bagaimana kalian memahami materi, bagaimana usaha kalian mencari informasi, baik itu di buku, kemudian di internet, itu sudah luar biasa. Dedek silakan. Baik, jadi hal yang bisa saya dapat pada hari ini, pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, tentunya saya bisa mendapatkan materi yang banyak dari drama ini. Saya bisa mengetahui apa itu drama dan bagian-bagian drama, tentunya juga unsur-unsurnya, dan saya juga bisa berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang telah dibagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan juga saya bisa mengetahui tata cara presentasi yang baik sesuai dengan masukan-masukan dari teman-teman saya. Terima kasih. Iya, luar biasa. Jadi itulah yang dinamakan merefleksi. Ya. Apa yang sudah kalian pelajari tadi itu sudah benar, sudah luar biasa, sudah bagus sekali. Nah, betul sekali apa yang sudah kalian pelajari tadi dan sampaikan. Kita mulai dari drama. Jadi yang namanya teks drama adalah teks yang memuat kisah atau cerita yang dikemas melalui dialog yang dibawakan melalui seni peran atau acting. Jadi itulah yang dinamakan drama. Lanjut pada ciri-ciri drama. Nah, tadi banyak sekali yang menyampaikan bahwasannya ciri-cirinya itu memuat dialog. Benar sekali, ada dialog. Ya, kemudian mengandung cerita, kisah atau narasi. Benar sekali. Lanjut, memiliki petunjuk khusus. Kapan harus senyum, kapan harus tertawa, kapan harus marah, itu namanya petunjuk khusus yang diatur untuk si pemeran atau pemain. Untuk kaidah kebahasaannya, ya tadi kita belum bahas, ya, tetapi ini akan diberikan pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan menganalisis tentang kaidah kebahasaan teks drama. Ya, baik anak-anak. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian, pemahaman kalian berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari tadi atau sebelumnya, maka akan diberikan beberapa soal dalam bentuk kuisis ya. Jadi untuk anak-anak yang tidak membawa HP atau HP-nya bermasalah sehingga tidak bisa login, nanti akan diberikan tes secara manual ya. Jadi jangan takut untuk tidak mengerjakan atau tidak mengikuti tes ya. Liam ya, kemudian ada Ferdit, ada Sinar ya. Mohon maaf bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKTP ya, itu nanti diberikan remedi. Kemudian yang di atas KKTP itu diberikan pengayaan. Baik, karena sudah diakhiri dengan tes, maka pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita akhiri dengan salam dan doa. Baik semuanya, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kurang barang kesanti.